meraih cahaya dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kebaikan, memberikan kita kesehatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk sama-sama kembali bertatap muka dalam satu majlis yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dalam satu majlis yang dimana para malaikat kembali turun ke langit bumi untuk mendoakan bagi para penuntut ilmu, bagi para orang-orang yang menghadiri taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan tentunya hal-hal seperti ini ya ikhwani adalah hal-hal yang masuk di dalam sisi saling tolong-menolong di dalam kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan pernah tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini hendaknya seorang muslim, hendaknya seorang da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling tolong-menolong, untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong karena Allah, untuk Allah, dengan niat Allah Subhanahu wa taala, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagian dari mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya tema kita pada malam hari ini adalah awal yang baik, tanda kebaikan. Awal yang baik adalah tanda kebaikan. Yang kalau kita mau temanya diganti ke dalam bahasa Arab, maka kita katakan bidayatun fil khairi alamatul khair. Awal mula atau awal kebaikan itu adalah tanda kebaikan. Dan sudah tidak kita ragukan lagi ikhwani, bahwa kita berada di bulan Allah Azza wa Jal Muharram, yang dimana di dalam bulan ini ada satu hari yang mulia, satu hari yang memiliki keutamaan yang besar, satu hari yang memiliki perbedaan di antara banyak hari-hari yang lainnya, ialah Yaum Ashura, yang kita berada dan telah melakukan puasa itu, walillahil hamdu wal minnah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta keutamaan kecuali di hari ini. Kecuali di hari ini.
Yang dimana di hari ini pula disyariatkan yang namanya puasa. Dan alhamdulillah kita pun telah melakukan puasa itu, bahkan ketika hukum dari puasa ini hanyalah sunnah. Akan tetapi seorang muslim hendaknya tidak mencukupkan diri dengan hal-hal yang wajib saja, tapi hendaknya melakukan kebaikan yang sifatnya pun sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Yaum Ashura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madhiyah. Puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu. Menghapus dosa setahun yang lalu. Maka hendaknya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan kembali puji syukur kita kehadrat Allah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan kembali kita sampaikan dan ulang-ulang bahwa awal kebaikan adalah tanda kebaikan itu sendiri. Berkaitan dengan tema ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka sebelum kita masuk ke dalam tema ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada diri ikhwani, kepada diri para penuntut ilmu secara khusus, pada diri seluruh manusia secara umum, bahwasanya hendaknya kita menuntut ilmu, mempelajari suatu ilmu untuk diri kita sendiri dahulu. Ini yang paling penting ya ikhwan. Karena kita telah diuji oleh beberapa orang yang menuntut ilmu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Sedangkan salaf rahimahullah di zaman dahulu itu belajar untuk memperbaiki diri mereka sendiri dahulu. Baru setelah itu memperbaiki orang lain. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, imam ahlus sunnati wal jamaah, pernah mengatakan, ma ta'allamtu harfan wahidan linnas. Saya tidak pernah belajar satu huruf pun untuk manusia. Ini kata Imam Ahmad. Menunjukkan bahwasanya tujuan utama dari belajar itu ya ikhwan adalah untuk diri kita terlebih dahulu. Tujuan utama kita di dalam belajar adalah untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Setelah diri kita telah menjadi baik, setelah diri kita menjadi saleh, barulah kita tiupkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang selain kita. Barulah setelah itu kita pindahkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita ini untuk kita sampaikan kepada manusia. Maka tujuan utama dari menuntut ilmu, dari mempelajari suatu ilmu adalah memperbaiki diri pribadi terlebih dahulu. Maka ada sebuah ucapan yang sangat indah yang selalu diucapkan oleh manusia, di mana ucapan ini mengatakan bahwasanya jangan engkau menjadi seperti lilin ya ikhwan. Jangan engkau menjadi seperti lilin, menerangi manusia tapi engkau membakar dirimu sendiri. Jangan pernah engkau menjadi seperti lilin, engkau menerangi manusia tapi engkau membakar dirimu sendiri. Tapi jadilah seperti apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Jadilah cahaya untuk diri engkau sendiri terlebih dahulu. Setelah itu engkau perbesar cahaya ini, engkau perbesar cahaya yang ada di dalam dirimu ini untuk engkau sebarkan kepada orang lain yang belum mendapatkan cahaya ini. Maka inilah tujuan kita dari menuntut ilmu ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka awal kebaikan adalah tanda kebaikan itu sendiri. Maka awal kebaikan yang hendaknya seorang muslim melakukannya di awal perkaranya, terkhusus di awal bulan suci Muharram ini, di dalam memperbaiki dirinya sendiri adalah
ia senantiasa mulazamah dan mewajibkan pada dirinya sifat taqwa, ya ikhwan. Maka awal perkara, awal kebaikan yang hendaknya seorang muslim lakukan untuk memperbaiki dirinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ya ikhwani, wallahi wa billahi wa tallahi, takwa itu adalah kebaikan secara keseluruhan. Kalau kita mau artikan apa itu kebaikan, maka jawabannya adalah takwa. Maka jawabannya adalah takwa. Apa makna takwa, ya ikhwan? Para ulama menafsirkan bahawa takwa itu adalah fi'lu al-ma'mur wa tarkul mahdhur. Melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah jauhi atau larang. Melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Inilah makna taqwa. Inilah makna taqwa. Sebagian para ulama menafsirkan bahawa taqwa adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara azab Allah penghalang. Ini makna taqwa di sebagian penafsiran dari kalangan para ulama. Bahawa takwa itu engkau menjadikan dirimu berada di antara azab Allah yang di mana pertengahannya adalah penghalang, yang di mana penghalang ini adalah takwa itu sendiri. Ini makna takwa, ya ikhwan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik takwa atau sebaik-baik penafsiran tentang takwa adalah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Talq ibn Habib, di mana Talq ibn Habib pernah ditanya ketika turun padanya fitnah. Ketika turun padanya di zamannya fitnah. Maka Talq ibn Habib ditanya tentang bagaimana kita menjauhi fitnah ini, agar terhindar dari fitnah ini. Maka kata Al-Imam Talq ibn Habib, ittaquha bittaqwa. Engkau amalkan pada dirimu sifat taqwa, ya ikhwan. Maka ditanyakan kepada Talq ibn Habib, sampaikan kepada kita apa makna taqwa. Maka Talq ibn Habib rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah raja' thawabillah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa awalnya adalah Allah dan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga sebaliknya. Engkau meninggalkan kemaksiatan karena Allah di atas petunjuk dari Allah karena engkau takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awal takwa adalah Allah dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Al-Imam Talq ibn Habib telah benar di atas ucapannya ini. Karena tidak ada ketakwaan kecuali dengan amalan. Intabi, ya ikhwan. Perhatikan di sini. Tidak ada ketakwaan kecuali dengan amalan. Dan tidak ada amalan kecuali dengan ilmu. Saya ulang. Tidak ada ketakwaan kecuali dengan amalan. Dan tidak ada amalan kecuali dengan ilmu dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu asar. Sebagian di penafsiran yang lain, demi waktu. Allah Azza wa Jal bersumpah atas nama waktu. Dan Allah Azza wa Jal boleh bersumpah pada apapun dan siapapun. Akan tetapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaidahnya. Allah boleh bersumpah atas nama makhluknya, apapun dan siapapun. Tapi seorang makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu asar.
Innal insana lafi khusr. Allah sampaikan kepada kita ya ikhwan, bahwasanya seluruh manusia tanpa terkecuali berada di atas kerugian, berada di dalam kerugian. Seluruh manusia. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan pengecualian terhadap beberapa kelompok manusia. Apa itu? Dan siapa mereka? Allah Azza wa Jalla melanjutkan di dalam firman-Nya, illal ladzina amanu. Orang yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang bertakwa. Dan tidak ada takwa kecuali dengan amalan. Dan tidak ada amalan kecuali dengan ilmu. Maka ini penting ya ikhwan. Kelompok yang pertama yang tidak berada di atas kerugian adalah orang yang beriman, yang dimana keimanan ini dibangun di atas ilmu, dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua kata Allah, wa amilus salihat, orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Dan orang yang ketiga kata Allah Azza wa Jalla, wa tawasau bil haqq, orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada ilmu, kepada amalan, dan kepada dakwah. Maka ilmu terlebih dahulu. Ketika engkau telah mendapatkan ilmu, maka ambil ilmu ini untuk diri engkau terlebih dahulu, bukan untuk manusia terlebih dahulu. Engkau beramal untuk dirimu terlebih dahulu. Barulah setelah itu engkau mengajak manusia kepadanya. Dan golongan yang keempat adalah watawasau bis sabr, orang-orang yang senantiasa saling menasihati untuk senantiasa bersabar di atas ilmu, di atas amalan, di atas dakwah, dan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perkara yang pertama yang hendaknya seorang muslim amalkan di awal perkara mereka adalah senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla ya ikhwani adalah wasiat Allah sendiri. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah memberikan wasiat bagi orang-orang terdahulu dan bagi engkau dan orang-orang di zaman ini. Apa wasiat Allah? Anittaqullah. Ia senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan sungguh makna takwa telah kita pahami di awal pembahasan tadi. Bahkan kami sampaikan ya ikhwan, bahwa takwa itu adalah wasiat di antara wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau menginginkan apa lagi? Menginginkan wasiat apa lagi? Sedang takwa adalah wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan telah mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, dan juga telah mewasiatkan kepada para sahabat di antara para sahabat yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Tiga perkara ya ikhwan. Wasiat Nabi kepada Mu'adz. Dan kaidah di dalam syariat apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tolak ukurnya adalah keumuman lafaznya, keumuman hadisnya. Bukan tolak ukurnya adalah siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadanya. Jadi maksud wasiat ini bukan hanya wasiat untuk Mu'adz bin Jabal, tapi maksud dari wasiat ini adalah umum al-lafz. Wasiat ini bersifat umum untuk siapapun yang mencari wasiat di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Nabi untuk manusia dan terkhusus untuk Mu'adz bin Jabal? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wasiat yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian dimanapun engkau berada, kapanpun dan dimanapun engkau berada. Ini wasiat yang pertama ya ikhwan. Wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau terjatuh ke dalam satu dosa,
ketika engkau terjatuh ke dalam satu perkara yang sifatnya keburukan, maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan yang lain. Karena kebaikan akan menghapuskan dosa itu sendiri. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Engkau bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan ya ikhwan. Dan coba kita tadabburi maksud dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi ini mencakup 3 hal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ini menunjukkan hendaknya seorang muslim memperbaiki muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ucapan yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa maknanya? Hendaknya seorang manusia memperhatikan muamalah kepada dirinya sendiri. Ketika ia terjatuh ke dalam dosa, ia hapus dosa ini dengan kebaikan. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ia senantiasa bermuamalah dengan baik kepada manusia. Maka hadis ini mencakup 3 hal. Yang pertama, muamalah antum kepada Allah. Yang kedua, muamalah antum kepada diri antum sendiri. Dan yang ketiga adalah muamalah antum kepada orang lain. Wasiat apalagi yang kita inginkan selain dari wasiat yang sangat umum, yang sangat general, yang sangat mencakup luas ini. Maka hendaknya ikhwan, setiap muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua yang hendaknya manusia beramal dengannya di awal perkaranya adalah ia senantiasa menuntut ilmu. Ia senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu. Karena ilmu adalah penjaga dirimu. Ilmu adalah penjaga keluargamu. Dan ilmu adalah penjaga umat ini, ya ikhwan. Bukanlah harta adalah penjaga manusia. Tapi ilmu adalah penjaga manusia. Al-ilmu adalah firman Allah. Al-ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu adalah ucapan dari para sahabat Nabi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala alaihim. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam qasidahnya Nuniyah, beliau berkata, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, adalah firman Allah, adalah sabda Nabi, adalah ucapan salaf. Inilah ilmu ya ikhwan. Inilah ilmu yang sebenarnya, yang dengannya manusia selamat di dunia maupun di akhirat. Engkau ketahui siapa Allah Azza wa Jal, apa sifat-sifatnya, dan apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia, atas hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Azza wa Jal, tidaklah Allah Azza wa Jal menciptakan manusia dan tidaklah Allah Azza wa Jal menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Maka ini penting untuk kita ulangi kembali tujuan dari penciptaan manusia apa. Ya ikhwan, al-ilm jalannya panjang. Jalan kemuliaan itu panjang. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya balasan Allah itu mahal. Syurga Allah itu mahal. Perlu dengan pengorbanan. Perlu dengan kesabaran. Perlu dengan ketelitian. Perlu dengan sifat hikmah. Perlu dengan kebaikan. Perlu dengan kesabaran atas dosa-dosa Allah Azza wa Jal. Jalan ilmu, jalan kemuliaan itu sangat panjang ya ikhwan.
yang dimana kadang manusia ketika berjalan di atas jalan ini ada rasa bosan yang akan menghampirinya, ada rasa malas yang akan menghampirinya. Karena kenapa? Karena balasan Allah itu tidak mudah. Surga Allah itu tidak murah. Sebagaimana engkau menginginkan rumah yang luas, istana yang megah, mobil yang indah, engkau diharuskan dan diwajibkan untuk menabung. Engkau diharuskan untuk menabung dengan waktu yang sangat lama. Sedangkan engkau menginginkan surga Allah dengan tabungan yang sangat sedikit. Ya ikhwan, wa ya ikhwatah, kembali kita ulangi hal-hal dan perkara-perkara seperti ini. Kita menginginkan surga Allah sedang kita tidak ingin bersusah-susah di dunia ini. Kita menginginkan balasan Allah Azza wa Jal sedang kita tidak menginginkan pengorbanan dari diri kita sendiri. Ya ikhwatah, al-ilmu tariquhu tawil. Ilmu ini, kemuliaan ini, surga Allah ini jalannya panjang ya ikhwah. Jalannya panjang. Oleh karena itu, Syekhuna Al-Walid Muhammad ibn Sa'id Raslan hafizahullah pernah mengatakan kepada kita dan senantiasa mengulang ucapan ini kepada kami. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, man 'arafa qimata ma yatlub hana 'alaihi ma yabdhul. Saya ulangi. Man 'arafa qimata ma yatlub hana 'alaihi ma yabdhul. Ini kaidah, prinsip ya ikhwan. Barang siapa yang mengetahui qimah, harga dari apa yang ingin ia capai, maka sungguh sangat mudah baginya untuk mengorbankan segala apapun yang ada dalam dirinya. Ini kaidah ya ikhwan. Engkau menginginkan surga Allah Azza wa Jal, maka berkorbanlah dari sisi amalan, dari sisi kesabaran, dari sisi harta, dari sisi tenaga, dan dari sisi yang hal-hal yang lain ya ikhwan. Man 'arafa qimata ma yatlub hana 'alaihi ma yabtul. Barang siapa yang mengetahui qimah, harga dari apa yang ia ingin capai, apa yang ia inginkan, maka tentu akan sangat mudah baginya untuk ia berkorban, untuk ia bersusah-susah, untuk ia berletih dan bersusah payah untuk mencapainya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Dan ilmu ya ikhwan, ilmu itu berkaitan dengan dua hal. Perlu dicatat ini. Ilmu itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah al-mubadarah. Apa itu al-mubadarah? Bersegera menujunya. Tidak mengatakan besok, Pi. Tidak mengatakan nanti, Pi. Tidak mengatakan capek, Kak, sebentar-sebentar. Apakah ada jaminan bahwa sebentar kita masih hidup? Apakah ada jaminan bahwa ucapan sebentar ini masih bisa kita ucapkan di kemudian hari? Ya masyayikhi, ya ikhwani, wa ya asatidhati. Ilmu ini berkaitan dengan dua hal. Al-mubadarah, bersegera menujunya. Yang kedua, al-mudzakarah, senantiasa mengulang-ulangnya. Inilah ilmu ya ikhwan. Berkaitan dengan dua hal. Al-mubadarah, bersegera menujunya. Yang kedua, al-mudzakarah, senantiasa mengulang-ulangnya. Ilmu itu bukan hanya pengetahuan saja. Ilmu itu keyakinan. Ilmu itu amalan. Ilmu itu akhlak. Ilmu itu adalah seluruh yang berkaitan dengan dunia ini. Maka ya ikhwatah, wa ya ikhwani, wa ya masyayikhi, wa ya asatidhati, ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Kembali
perbaharui niat kita. Perbaharui semangat kita kembali. Di awal bulan suci ini, perbaharui semangat kita, niat kita. Apakah benar kita menginginkan sesuatu yang mahal di sisi Allah Azza wa Jal? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh, balasan Allah, harga dari Allah, syurga Allah itu mahal ya ikhwan. Maka perlu yang namanya kesungguhan, perlu namanya pengorbanan, perlu yang namanya ketelitian di dalam beramal, perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya fiqih, perlu yang namanya memperbaiki diri kita, diri keluarga kita, diri saudara-saudara kita, bahkan diri umat ini ya ikhwan. Ya ikhwata, berhati-hatilah dari 3 hal. Berhati-hatilah dari 3 hal. Jadikan ini sebagai prinsip kehidupan kita. Dan tolong dicatat ini dan dihafal. Berhati-hatilah dari 3 hal. Yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah dari syaitan kita. Dan yang ketiga adalah dari hawa nafsu kita. Berhati-hatilah dari 3 hal ini. Dari diri kita, yang dimana Allah Azza wa Jal sampaikan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya diri manusia itu senantiasa mendorong manusia kepada apa? Kepada keburukan. Maka berhati-hatilah dari diri kita ya ikhwan. Senantiasa kita jadikan diri kita ini sebagai tameng dengan ketakwaan kepada Allah. Karena diri kita tidak bisa kita meminta kepada Allah untuk diberikan perlindungan darinya. Ini diri kita. Kita sendiri yang atur. Makanya ini hal yang pertama, ini hal yang terbesar yang patut untuk kita berhati-hati darinya. Yang kedua, syaitan kita. Setiap diri Bani Adam memiliki syaitan di belakangnya. Maka berhati-hatilah darinya. Tapi ini lebih ringan daripada diri kita. Kenapa? Karena syaitan boleh untuk kita meminta kepada Allah perlindungan darinya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungilah aku. Kami meminta perlindungan darimu sebagai Tuhan seluruh alam dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan yang ketiga ya ikhwan, berhati-hatilah dari hawa nafsu kita. Yang dimana kita mampu untuk mengalahkan hawa nafsu kita ketika kita memasukkan di dalam diri kita ilmu dan fikih. Ilmu dan fikih. Ya ikhwan, ambil nasihatku ini. Ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah perlindungan kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau berputus asa. Kita tahu ya ikhwan, seberapa penting ilmu di zaman kita ini. Di mana zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan syubhat, penuh dengan fitnah, penuh dengan hawa nafsu. Tapi perlu kita perhatikan satu perkara, yang dimana satu perkara ini seorang penyair dari Arab senantiasa mengatakan dan berterima kasih dengan fitnah-fitnah yang terjadi, senantiasa berterima kasih dengan syubhat-syubhat yang ada. Apa kata penyair ini? Katanya, jazallahu kulla syada'ida kulla khairin, araftu biha aduwi min sadiqi. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan balasan kepada seluruh keburukan yang terjadi di zaman ini, seluruh fitnah yang terjadi di zaman ini, seluruh keburukan yang terjadi di zaman ini. Kenapa? Karena dengannya, dari keburukan ini, dari fitnah ini, saya mengetahui yang mana yang benar dan mana yang salah. Saya mengetahui siapa temanku dan siapa musuhku. Maka setiap perkara kita boleh mengambil darinya hikmah. Dan nasihatku ya ikhwan,
kun munsifan hatta aduwik. Kun munsifan hatta ma'a aduwik. Berlaku adillah bahkan ketika itu tertuju kepada musuh-musuhmu. Senantiasalah hiasi dirimu dengan sifat adil. Sifat adil pada diri sendiri dan sifat adil pada musuh-musuh kita. Adapun yang ketiga adalah perbaikilah diri kita ini dan muamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. 2 poin yang telah kita sampaikan di awal pembahasan tadi, bahwasanya hendaknya seorang muslim dan seorang muslimah di awal mula perkaranya senantiasa menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah, dan tidak ada ketakwaan kecuali dengan amalan, dan tidak ada amalan kecuali dengan ilmu. Maka poin yang kedua adalah menghiasi dirinya dengan ilmu. Kemudian poin yang ketiga, ikhwan, tentunya tidak ada faidah, tidak ada manfaat dari ilmu kecuali apa? Kecuali dengan amalan itu sendiri. Maka amalan ini harus dibangun di atas ilmu. Amalan ini harus dibangun di atas ilmu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka poin yang ketiga adalah beramal. Dan di antara amalan itu, ikhwan, di antara amalan itu adalah engkau memperbaiki dirimu dari ilmu yang telah engkau dapatkan, dari ilmu yang telah engkau ketahui. Di poin kedua tadi. Dan di antara amalan-amalan yang disyariatkan adalah selain engkau memperbaiki dirimu, bermuamalahlah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Ibu kita Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha pernah menyampaikan kita bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ataupun Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Bahwasanya amalan Nabi itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal, maka ia senantiasa istiqamah di atas amalannya. Ia senantiasa melakukannya secara terus-menerus tanpa terputus. Inilah contoh dan gambaran bagaimana amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, siapa yang tidak mau capek, maka jangan beramal. Ini kaidahnya. Tapi apakah dengan hal itu engkau akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla? Siapa yang tidak mau capek, jangan beramal. Ini kaidahnya. Tapi apakah dengan tidak adanya amalan itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan? Tidak mungkin. Kita menginginkan harta, kita harus keluar untuk kerja. Kaidahnya, siapa yang tidak mau harta, jangan cari kerja, kan begitu. Maka ambil nasihatku ini. Nasihat ini disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hazm, di mana kata Al-Imam Ibn Hazm, ihmalu sa'ah yufsidu riyadata sana. Engkau menyanyiakan waktu 1 jam saja, ya ikhwan, itu dapat merusak amalanmu dalam setahun. Ini kata siapa? Al-Imam Ibn Hazm. Dan ini kaidah akhlaqiyah. Ini kaidah akhlaqiyah dan kaidah di dalam kehidupan ini. Apa itu? Ihmalu sa'ah yufsidu riyadata sana. Menyanyiakan waktu sejam saja itu dapat merusak amalanmu selama setahun. Kenapa? Karena diri ini, kalau kita tidak segerakan kepada kebaikan, maka diri ini akan mencuri kebaikan itu dari kita. Diri ini akan mengajak kepada kita kepada hal-hal yang tidak Allah ridhai. Makanya kaidah ini patut untuk kita perhatikan. Ihmalu sa'atin yufsidu riyadata sana. Menyia-nyiakan waktu sejam dapat merusak amalan selama setahun. Dan ambil nasihatku ini, ya ikhwan. Nasihat yang kami ambil dari masyayikh kami. Taghyiru sifatin dhamimatin min nafsik
Wa in kanat wahidah khairum min jami'i salatika wa siyamik. Engkau mengubah satu sifat yang buruk saja di dalam dirimu, satu sifat saja ya ikhwan, itu lebih baik daripada seluruh salatmu dan seluruh puasamu. Kenapa? Mungkin orang akan bertanya-tanya, kenapa begitu Ustaz? Satu jika kita ubah dari sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita, itu lebih baik dari seluruh salat dan puasa tak? Nah, iya. Kenapa? Karena ketaatan itu semua orang bisa lakukan. Orang yang baik ataupun orang yang buruk, semuanya bisa lakukan kalau dia mau. Tapi bersabar terhadap musibah, bersabar terhadap sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita untuk kita senantiasa mengubahnya, maka tidak ada yang bisa kecuali orang yang Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya. Ini kaidahnya, ikhwan. Ya ikhwan, wa ya ikhwatah, dinul Islam laisa rumuzan wa nizaman naf'aluh. Dinul Islam laisa nizaman wa rumuzan naf'aluh. Agama Islam ini bukanlah aturan-aturan yang kita lakukan saja. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang membuatmu dari sisi akhlak, dari sisi kepribadian, dari sisi keyakinan, dari sisi ilmu, dari sisi amalan. Inilah Islam ya ikhwan. Al-Islamu ja'a liyasna'al insan. Agama Islam ini datang untuk membuat manusia. Islam ini datang untuk membuat engkau ya ayyuhal muslim. Islam ini datang untuk merubah keburukan menjadi kebaikan. Bukan hanya sekedar ramz, nizam, aturan. Bukan hanya sekedar label-label belaka, nama belaka. Islam adalah agama yang membuat akhlakmu, membuat kepribadianmu, membuat dirimu, membuat keyakinanmu, membuat ilmumu, membuat amalanmu, membuat dakwahmu. Itulah Islam ya ikhwan. Maka mengubah sifat yang buruk yang ada di dalam diri ini adalah jihad. Sekarang tidak ada jihad kecuali di bawah panji-panji pemimpin. Tidak ada jihad kecuali di bawah panji pemimpin, di bawah bendera pemimpin, di bawah komando pemimpin. Tapi ada jihad yang wajib bagi setiap muslim lakukan. Apa itu? Memperbaiki dirinya. Oleh karena itu kata para ulama, islahun nafs jihadu umurik. Memperbaiki diri ini adalah jihad umurmu. Jihad seluruh umurmu, seluruh waktumu. Al-Imam Ibn Hazm ya ikhwan pernah mengatakan, "Law 'alima an-naqisu naqsahu lakana kamilan." Seandainya orang yang punya kekurangan ini mengetahui kekurangannya, maka sungguh ia akan menjadi sempurna. Ya ikhwan, nasihat yang sangat indah. Seandainya orang yang memiliki kekurangan ini mengetahui kekurangannya, maka ia akan menjadi sempurna. Coba kita pahami ucapan ini. Coba kita tadabburi ucapan ini. Seandainya kita mengetahui aib kita, kita mengetahui kekurangan kita, maka sungguh kita akan menjadi sempurna dengan memperbaiki kekurangan itu. Akan tetapi, seburuk-buruk musibah adalah engkau mengetahui kekuranganmu. Engkau mengetahui aibmu, tapi tidak ada setitik pun engkau ingin mengubahnya. Wal'iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka ini penting ya ikhwan. Bermuamalahlah kepada manusia dengan cara yang baik.
dengan cara yang engkau inginkan bagaimana manusia bermuamalah denganmu. Bermuamalahlah dengan manusia dengan apa yang engkau inginkan dari manusia itu sendiri. Ketika engkau menginginkan manusia bermuamalah denganmu dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, maka jujurlah di dalam muamalahmu. Maka baiklah di dalam muamalahmu. Kan seperti itu. Maka ini kaidahnya ya ikhwan. Jangan engkau menasihati agar diterima. Jangan engkau memberikan pemberian agar engkau dibalas. Jangan engkau memaafkan orang lain agar engkau dimaafkan juga. Akan tetapi bermuamalahlah dengan kebaikan karena Allah Azza wa Jal, bukan karena ingin dibalas. Saya ulangi, jangan engkau menasihati agar diterima. Jangan engkau memaafkan agar orang lain memaafkanmu. Dan jangan engkau memberi agar orang lain memberimu. Tapi jadikan seluruh amalanmu lillah. Jadikan seluruh amalanmu untuk apa yang ada di sisi Allah. Ya masyayikhi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mensyariatkan kepada kita untuk bermuamalah dengan cara yang baik kepada seluruhnya, baik orang besar maupun orang kecil, begitupun dengan anak-anak kita. Semangatlah di dalam mendidik mereka. Bagi seorang guru, semangatlah di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang akan melanjutkan jerih payah dan usaha kita. Mereka adalah generasi yang akan memperbaiki umat ini di masa yang akan datang ketika Allah Azza wa Jalla telah mengambil kita semua. Maka jadikan ini sebagai kaidah. Guru-guru kami senantiasa mengatakan wujud hirsil kibari ala sigar dalilun ala anna al-ummata ma zalat bi khair. Adanya semangat dari orang besar untuk mendidik anak-anak kecil menunjukkan bahwasanya umat ini masih berada di atas kebaikan ya ikhwani. Adanya semangat dari orang besar untuk mendidik anak-anak kecil generasi yang akan datang menunjukkan bahwasanya umat ini masih berada di atas kebaikan. Walhamdulillah. Maka semangatlah ya ikhwan untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kaum muslimin. Jangan engkau mendidik karena harta. Jangan engkau mendidik karena apa yang ada pada diri mereka. Tapi didiklah mereka karena Allah Azza wa Jal. Didiklah mereka karena mereka adalah pelanjut generasi yang akan melanjutkan jerih payah usaha yang telah kita lakukan sampai sekarang. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Hafalkan apa yang telah kita sampaikan di malam hari ini. Ulang-ulang ya ikhwan. Karena menghafal satu ucapan dengan memahaminya itu lebih baik daripada menghafal 1000 ucapan tanpa memahaminya. Saya ulangi. Menghafal satu ucapan saja dengan pemahaman itu lebih baik dan lebih utama daripada 1000 ucapan yang engkau hafal tanpa engkau memahaminya. Dan terakhir ya ikhwan, seorang mukmin bahagia dengan kebaikan. Seorang mukmin bahagia akan kebaikan. Baik kebaikan itu dari dirinya ataupun dari orang lain. Inilah seorang mukmin sejati. Ia tidak memiliki hasad ketika kebaikan itu datang dari orang lain. Datang dari pihak yang lain, tapi ia bersyukur. Karena orang lain itu telah menjadi pengganti dirinya di dalam melakukan kebaikan itu. Inilah seorang mukmin sejati. Ia berbahagia dengan kebaikan apapun. Baik kebaikan itu datang dari dirinya maupun orang lain. Dan kedudukan yang tinggi ya ikhwani tidaklah dapat kita peroleh kecuali dengan hati yang bersih. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah kita peroleh
kecuali dengan hati yang bersih. Semoga sedikit banyaknya apa yang kita sampaikan di malam hari ini bisa menjadi motivasi kembali, bisa menjadi hal pembangkit semangat kembali untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki generasi kita, memperbaiki anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, bahkan dapat memperbaiki umat ini dari gelapnya keburukan menuju cahaya iman dan kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita manfaat dari apa yang telah kita sampaikan pada malam hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Wallahu tabaraka wa ta'ala qadirun ala ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum.